waktu mulai konser itu boker-boker nggak mas? Gue minum diapet. Sensor. Rancang rencana 2020. Langsung kita tanya ke Kunto Aji, daftar rencana di 2020 3 aja. Apa sih Mas Kun? Gue tonton tuh di Live Plus kan. Ada visualnya, rancang rencana 2020. Itu Lu keren sudah bikin banget. rencana belum 2020 ini? Sebenarnya visual yang gue bikin itu, gue nanya ke penonton sebenarnya. Iya makanya Bukan sekarang gue tanya balik. Iya. Ada beberapa program yang pengen gue bikin sih, yang jelas seru banget. Nanti off air kita ngomongin. Oh, Kalian bisa gue share di sini yang jelas. Mau collab nih. Yang udah pada tahu pasti gue mau bikin tour gitu. Itu tour kota kedua sih. Oke. Ceritanya. Karena kita kan selalu manggung tuh di kota pertama kayak kota besar lah, Iya, Jakarta, iya. Jogja gitu-gitu. Kita pengen yang belum pernah atau jarang banget kita datengin gitu. Oke. Yang akhirnya kayaknya mendingan kita jemput bola deh, kita yang bikin aja acaranya gitu. Nama-nama kotanya udah sempat lu bikinin sekarang? Yang udah pasti? Udah kemarin gue sempat survei kan beberapa kali gue post gitu untuk ya itu kita survei di situ sekalian. Oh kita jadi cari masih menunggu teman-teman. hasil survei Iya, dari teman-teman juga? Iya, sama cari ya kita kan harus cari tim di sana gitu. Ya oke. Gue sama Eda kemarin nonton konser lu, gokil sih. Thank you. Nangis gue. Pas part mana? Pas part ini cuy, yang kan ada sesi ininya, sesi meditasi ya, Iya, istilahnya iya, kan. iya. Pertama tutup mata, lu harus bilang terima kasih sama orang yang lu yang lu kepikiran pada saat Iya, itu. iya. Gue kepikiran pada saat itu bokap gue. Oke, masih aman. Terus yang kedua pikirin yang lu cintai siapa, gue kepikiran nyokap gue. Oke, masih aman tuh. Iya, iya. Pas terakhir, Iya. oke, saatnya lu bilang terima kasih ke diri lu sendiri. Hancur. Sambil memeluk diri sendiri. Hancur itu asli. Padahal kan maksud gue sama orang tua gue juga sebenarnya nggak deket-deket banget. Harusnya kan Iya. pertanyaan satu, pertanyaan kedua itu udah bisa bikin gue haru kan. Iya. Oke, gue terharu tapi ya udah gitu. Tapi yang ketiga, Iya. anjir, Itu yang orang banyak lupa. gila sih. Itu orang yang banyak. Mas, jadi gue sampai bilang resolusi 2020 gue adalah gue pengen bilang terima kasih lebih sering ke diri gue sendiri. Ya gara-gara nonton konser lo. Thank you. Hari ini berterima kasih untuk apa hari ini? Hari ini gue berterima kasih, gue nyempetin diri gue sarapan. Biasanya gue cuek sama diri gue iya, gitu. iya. Ya, sebenarnya kan hal-hal kecil kayak gitu kan yang harus lebih kita appreciate. Iya. Kalau lo apa nih? Hari ini lo berterima kasih buat diri lo apa? Gua apa ya? Gue sekarang sedang memperbaiki jam tidur sih. Memperbaiki jam tidur, mencoba untuk hidup lebih bener aja. Hidup Sebelum-sebelumnya lebih- gak bener. Mikir terus ya. Katanya kalau nggak mikir stres. Kayak kalau jalan mundur. Kayak Coldplay, The Scientist. Gila, hidupnya udah konsep. Apa yang mengganggu jam tidur lu Mas Gun? Main game kah? Badas ya. Anak sendiri. Anak gue cowok jadi aduh gila tuh dia tidur jam 10 pagi. Sekarang sedang gue benerin sih, satu rumah lagi mau benerin jam tidur. Yang jelas pengen hidup lebih sehat aja sih, kayak gue anjir gue udah berumur ya sekarang kayak gitu. Tapi pengen hidup lebih sehat tuh adalah resolusi semua orang di awal tahun. Pasti. Dan gue tahu gue mengawali dari mana, dari tidur. Dari jam tidur gitu. Hari ini udah tidur berapa jam berarti Mas Gun? Hari ini 6 jam lah lumayan. 6 jam. Normal. Itu menurut gue masih kurang. Gue kalau tidur harus 8 jam cuy. 8 jam. Ya udah deh gue tidur dulu ya. Kasian. Yang menarik lagi dari konser lu kemarin yang gue kaget adalah perjalanan berapa tahun lu mengharapkan punya konser itu 10 tahun. Gue berkarir tuh dari 2008 berarti 2009. Ya sekitar Lu bilang ini 10 tahun gue 11 tahun. menantikan Iya. ini. Iya. Waduh itu momen itu sih gue kayak harusnya gue sebenarnya kenapa namanya mantra-mantra live kan gue nggak mau bukan konser atau showcase Kunto Aji gitu. Yeah. Gue sebenarnya tidak mau masuk ke seegois itu karena gue bikin mantra-mantra ini untuk orang yang datang. Iya. Bukan untuk celebrate karir gue gitu. Iya. Tapi
di momen itu gue nggak bisa nahan sisi emosional itu sih. Gue sebenarnya udah menahan untuk gue nggak usah ngomongin tentang diri gue sendiri gitu. Tapi ternyata emang nggak bisa malam itu ya, dia tetap keceplosan bahwa anjir, setelah gue ngelihat crowd dan semua yang ada di situ, ada Mas Aji Santoso dengan format showcase yang nggak, siapa sih yang mau bikin gini gitu, siapa sih yang mau bikinin gue begini gitu, sampai akhirnya gue ketemu tim yang bisa bikin gini, jadi kayak akhirnya keluar kata-kata itu gue juga nahan untuk gak emosional pada saat itu sih, anjir gue jangan nangis, jangan gitu ya. Nangis akhirnya ya? Kata-kata lumayan. Sampai kok Mas Gun, gue nonton di paling belakang aja energi lo sampai. Iya nyampe bener. Wah kacau. Bahkan sampai sekarang masih berkaca-kaca matanya. Hebat. Waktu mulai konser itu boker-boker gak Mas? Gue minum diapet. Sensor. Suar gue minum diapet. Saking tegangnya. Kebayang asam sih. lambung naik. Dia udah sikat aja. Karena terakhir kita ngobrol kan waktu itu kalau nggak salah di Jux, itu adalah salah satu kayak ritual lu kayak sebelum manggung lu biasanya buang-buang air. Terus terus gua kebayang lah bukan air itu. Di konser yang bener-bener bersejarah buat lu rasanya apa cuy? Makanya rasanya apa? Aku sudah tahu. Obat ini akan membantu. Tapi emang udah menjadi rahasia umum ya, Kunto Aji tuh suka sakit perut sebelum. Karena di Playfest pertama narasi juga Kunto Aji kan 15 menit telat naik panggung. Itu adalah salah satu alasan waktu itu lu konsultasi kan? Yang Iya, waktu ternyata kita gue ada trauma kecil sempet juga ngobrol. masalah itu. Tapi terobati nggak sih sebenarnya setelah lu konsultasi? Gue sebenarnya gue belum balik lagi sih, maksudnya gue merasa urgensinya belum segitunya gitu. Oke. Istilahnya ini nggak sampai yang ngeganggu banget, maksudnya gue nggak sampai yang telat untuk naik atas panggung. Iya kecuali waktu pas narasi itu sempat. Kalau gue jatuhnya ke perut, ke asam lambung gitu. Jadi gue mencoba untuk lebih mengontrol diri aja sebenarnya. Itu cuma outputnya. Berarti Ji waktu lu bikin mantra-mantra ini trigger awalnya karena lu konsultasi soal masalah perut ini? Bukan. Bukan ya? Masalah Bukan ini hanya sebagian kecil dari masalah yang gue konsultasikan oke. gitu. Ada berhubungan gak sih? Karena badan kita itu sebenarnya berkomunikasi kan, hal-hal yang kayak lu susah tidur atau lu apapun itu, lu kok gue malas ya kena matahari ya gue. Tapi ini jangan self diagnose ya. Salah satu ciri orang depresi klinis itu adalah mereka nggak mau keluar rumah, nggak mau kena matahari. Kayak Dracula ya. Tapi itu yang gue pelajari dari psikolog gue. Jadi emang badan kita tuh sebenarnya ngomong ada yang salah dengan diri lu gitu. Itu yang perlu. Itu cuman salah satu yang kemarin gue bilang. Dan itu sebenarnya tidak terlalu yang semengganggu. Tapi memang ada trauma kecil dulu gue. Gitu. Kalau ngomongin susah tidur, gue pengen tahu waktu abis Live Plus, lo bisa tidur nggak sih? Karena ada euforia musisi. Abis lo dapet 8.000 energi dari penonton malam itu, lo gimana rasanya? Itu gila banget sih. Itu energinya gede banget. Itu gue nggak bisa tidur sih pada saat itu, bener gue nggak bisa tidur. Mantengin sosial media atau lo malah menghindari? Masih euforia aja, euforia, masih kebayang, masih wah gila ya sampai ke titik ini gitu. Yang kayak gimana sih, kayak gue kocak sih, kayak film-film gitu, kayak gue baring sambil ngebayangin, wah gila ya. Gue tuh gue interview Kunto Aji tuh dari zaman masih terlalu lama sendiri untuk zaman Jazz on the Move. Kita bikin naik mobil. Terus wah ngikutin terus sampai interview lahirnya mantra-mantra ini. Bahkan pertama kali waktu itu gue puterin materi lu waktu masih bentuknya demo yang masih judulnya mantra 1, mantra 2. Dan terakhir gue nonton konser lu tuh kayak ya itu dengan lu bilang ini perjalanan gue 10 tahun, ini yang gue tunggu-tunggu. Gue sebagai fans lu gitu yang ngedengerin lu kayak gila Kunto Aji. Lu bagian dari perjalanan gue ya, kita ketemu terus kayak, wah respect banget untuk Kunto Aji. Gila men. Itu kan penantian 10 tahun. Kalau yang gue denger lu sebagai sulung, itu udah berapa tahun sih Mas Kun? 5 tahun di bawah gue sih, berarti udah sekitar 28 tahun. 28 tahun. Iya. Berapa bersaudara Mas Kun? Gue 3 bersaudara. 3 bersaudara. Semua bermusik gak Mas? Enggak, adik gue yang nomor 2 chef. Keluarga besar nyokap itu yang musik. Jadi nyokap itu 9 bersaudara.
mereka hijrah dari Sumatera ke Jogja. Itu jadi sambil nyari penghasilan sampingan itu mereka main musik di kafe-kafe gitu. Tapi emang dari kecil itu udah dididik sama kakek gua untuk pas di Riau sana untuk bikin band gitu. Jadi kayak Jackson 5. Nyokap gua nyanyi sama tante-tantenya sama tante gua bertiga. Om gua ada yang main bass, ada yang main drum, ada yang main gitar gitu. Nama bandnya? Wah nggak tahu gue. Itu udah lama banget. Tapi yang jelas tidak ada yang berkarir di musik secara profesional gitu. Jadi ketika gue bisa sampai titik ini, mereka supportnya gila-gilaan sih. Oke, kita mundur lagi jauh. Lu inget nggak momen pertama kali lu bermusik? Bermusik? Iya. Atau nih, gue ternyata bisa nyanyi atau ternyata gue bisa nulis lagu. Jadi pas SMA ada satu teman gue pas kelas 1 itu meninggal gara-gara tawuran. Itu masuk berita, jadi dia ke panah gitu, ke panah. Terus pas kelas 2 gue bikin lagu buat dia. Nah terus gue bikin lagu jreng-jreng terus suruh nyanyi di depan kelas kan sama guru. Sama guru bahasa Indonesia gue, terus habis itu dilombain ke RRI, menang, hadiahnya rekaman. Tapi rekamannya rekaman gitu doang. Judulnya apa lagunya waktu itu? Lupa ya? Gue lupa judulnya, tapi gue masih. Kalau nama ibunya? Sih. Nama guru. Bu Retno, almarhumah sama Bu Yayu. Bu Retno sama Bu Yayu. Ini gue udah. Bukan lu. Ada apa ini? Ini Bu Yayu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya ampun, Ibu. Ibu sehat, Bu? Alhamdulillah, Bu. Sehat, Bu. Ya ampun. Kok bisa dapat nomornya Bu Yayu? Iya, Bu. Dewi sehat, Bu. Sekeluarga sehat, anak sehat. Bu, makasih banyak ya, Bu. Alhamdulillah. Ini kita ada Mario sama Eda. Terus mereka nanya pertama kali bikin lagu gimana. Terus kan waktu itu Bu Retno sama Bu Yayu yang apa? Ngikutin lomba di RRI itu. Terima kasih banyak ya, Bu. Bu Yayu ceritanya gimana Bu Yayu, boleh diceritain nggak? Iya dong, Bu. Pasti dong, Bu. Sukses terus Aji. Terima kasih, Bu, terima kasih. Bu, ini tanya sama Mario. Bu Yayu masih inget nggak ceritanya pada saat itu Mas Aji nulis lagunya seperti apa? Bagus sekali. Judul lagunya Ibu inget nggak judul lagunya? Waktu itu Aji kan ada di Metro TV ya. Oke. Meditasi ala musik untuk Aji. Nah, Ibu tuh belum tahu yang itu. Lagi mau dengerin. Ya. Bu Yayu dulu Mas Aji ini muridnya kayak gimana, Bu Ayu? Nakal nggak? Nggak pernah marah. Semua suka. Nggak pernah marah. Dia selalu senyum, tertawa, ngomong ya sambil senyum gitu, tertawa. Ya, pribadi yang menyenangkan. Ibu nggak pernah bisa marah. Ibu nggak pernah bisa. Dia itu sering jalan-jalan pindah tempat duduk. Ingat tuh Aji, Ibu mesti tegur. Aji, duduk sebentar Bu, ini baru tanya itu. Emang udah resah ya? Sejak menjadi siswa. Selamat, sukses, Ibu bangga dengan prestasi Aji selama ini. Terima kasih, Bu. Bu Yayu, makasih banyak ya, matur suwun ya, Bu. Sehat selalu ya, Bu ya. Nanti kalau saya ke Jogja ketemu ya, Bu. Makasih ya, Bu. Assalamualaikum. Terima kasih sama-sama. Waalaikumsalam. Wah, kok bisa? Luar biasa Ibu sekali. Yayu, guru bahasa Indonesia Kunto Aji yang membukakan jalan bakatnya Kunto Aji Dari menulis situ lagu. Pede, oke, gue bisa nulis lagu. Gitu.
Iya, cukup ada perasaan, oh bisa ya gitu. Gitu kayak yang, oh gue bisa ya nulis lagu gitu. SMA, terus nggak lama kemudian lu didaftarin sama temen lo ke Indonesian Idol. Iya. Nama temen lu tuh siapa sih? Siapa sih itu? Belum sempet ditanya nih, di Gofar juga. Ntar ditelepon lagi deh. Didatengin. Di Ngobam belum sempet. Ada temennya. Halo? Ya, gue yang nelpon. Gue yang nelpon. Ternyata lu. Tapi emang bener, lu didaftarin. Iya, daftarin ada salah satu temen gue pas SMA. Tapi nggak mau nyebutin. Enggak mau nyebut. Jangan gebetan waktu itu. Rekat Kayaknya. yang lagi. ini gua. Sama kayak Arman Maulana tadi kita ngobrol juga dia didaftarin. Ya. Jadi model. Banyak yang keceplos. Oh iya. Dia model. Banyak yang keceplos gitu ya. Iya, iya. Aduh berkah sekali ya. Oke, kita mundur lagi. SD katanya suka jualan mainan. Iya. Nah. Kok Nah, hebat sih, sekarang risetnya apa? hebat sekali. Sedikit ya. Kita ada hadiah nih buat Kunto Aji. Limited edition Star Wars. Ah serius? Iya, nih? limited edition. Thank you Lu banget. jualan mainan apa dulu, Mas? Gue dulu jualan, jadi dulu ada snack namanya Sticko. Bungkusnya hitam gitu, terus dia suka ada hadiah penghapus kecil-kecil. Iya, gue tahu. Terus ya gue kumpulin tuh penghapusnya. Terus lu jual. Terus gue jual kalau misalnya ada yang belum punya hewannya apa gitu. Mau nggak nih gue jual berapa gitu. Iya. Sama ini kan mainan dulu anak 90-an ya kayak narik bonus poster. Oh iya bener. Pemain bola. Pemain bola, Nah, iya, pemain bola. itu Lu kan jualin juga. juga? Iya, seri A kan. Iya bener. Lu mau nggak nih gue jualin? Cocok lagi sama Gue Raisa. dagang ya? dulu tuh. Udah dagang dari awal ya. Itu SD berarti, Mas? SD. Tapi selamat untuk Live Plus Plus sekali Thank lagi. you. Terus juga Ami di 2019. 2020 tour bareng Hindia katanya ya? Banyak nih gila rencananya nih. Dari Baskara sempet Air Talks. Ya kita mau ini aja sih, pengen mencoba menyatukan ide untuk kita bisa bikin apa gitu. Salah satunya ya mungkin di situ, tapi nanti kita lihat deh. Hindia atau Iga Mas Ardi. Masa Iga Mas Ardi? Orang tua baru pengen keren itu. Semua bilang gitu ya. Om keren. Kenapa ya? Oh, Iga om Mas keren. Ardi itu banyak sekali musuhnya ya.